Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak di pembahasan soal MGMB Bahasa Indonesia sesi yang ketiga. Untuk sesi yang ketiga ini kita bahas soal nomor 21 sampai nomor 30. Langsung saja ya anak-anakku, semangat untuk belajar. Sudut pandang cerita pada kutipan teks tersebut. Untuk mencari sudut pandang itu kata kuncinya adalah aku. Kalau ada aku itu berarti pengarang di dalam cerita. Kalau pengarang di dalam cerita itu berarti memakai sudut pandang orang pertama, karena pengarang berposisi sebagai tokoh. Kemudian tinggal kita lihat itu yang diceritakan pengarang sendiri atau orang lain. Kalau pengarang menceritakan orang lain itu berarti sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan. Kemudian kalau tidak ada tokoh aku itu berarti memakai sudut pandang orang ketiga. Kita lihat jawabannya. Kita lihat pertanyaannya. Aku terlalu sombong. Di sini ada kata aku. Aku terlalu sombong. Aku terlalu sombong. Kemudian aku menghendaki bisa menjadi. Di sini ada aku lagi. Kemudian aku sadar. Di sini ada aku. Ya, di sini berarti aku menceritakan dirinya sendiri. Pengarang menceritakan dirinya sendiri. Berarti orang pertama sebagai pelaku utama. Lanjut ke soal nomor 22. Simpulan penyebab konflik. Jadi konflik itu ada penyebab, kemudian konfliknya, kemudian akibatnya. Misalnya Bapak masuk ke sebuah kelas, kemudian di kelas itu rame, kemudian Bapak marah. Kemudian Bapak marah, kemudian menugasi tidak jadi mengajar, kemudian menugasi anak-anaknya dan keluar dari kelas. Di situ berarti penyebab konfliknya apa? Ketika masuk kelas anak-anaknya rame, itu penyebabnya. Kemudian konfliknya apa? Bapak marah. Kemudian akibat dari konfliknya tadi apa? Bapak keluar kelas, tidak mengajar dan diberi tugas. Itu seperti itu. Bisa ya? Kita lihat. Tadi ada rasanya nyaman ketika ia datang ke sekolah Irna. Selalu saja temannya mengejek silih berganti. Sepatu tertawa, namun ia diam, sabar dan tidak pernah marah. Terkadang ia menangis di jalan. Ia menyadari benar bahwa dirinya anak miskin, tak pernah ganti sepatu dan kaos kaki. Dia itu tidak punya, orang tidak punya. Kemudian dia tidak pernah ganti sepatu sehingga ditawain temannya dan hanya memiliki satu sepatu yang sudah sobek untuk sekolah. Itu pun sepatu bekas pemberian kakaknya. Ia tak berniat melaporkan ejekan temannya pada ibunya karena ia yakin hanya akan menambah beban hidupnya yang amat disayanginya, beban hidup ibunya. Penyebab konfliknya, tokoh sering menangis sendirian di jalan. Ini sering menangisnya ini kan sudah ada masalah, berarti itu bukan penyebabnya. Ini bisa jadi konfliknya itu dia menangis sendirian karena diejek. Teman-temannya tokoh selalu mengejeknya. Sepatu tokoh tak pernah dicuci sama sekali. Sepatu tokoh sobek dan tidak pernah diganti. Kenapa teman-teman mengejeknya? Karena sepatu tokoh tak pernah diganti. Ini penyebab. Kemudian konfliknya apa? Teman-teman mengejek dan dia pun bersedih. Jadi jawaban B itu adalah konfliknya. Berarti jawabannya adalah D karena yang ditanyakan adalah penyebabnya. Penyebab teman mengejek karena sepatu tokoh sobek. Lanjut ke soal nomor 23. Perbedaan pola pengembangan cerita. Kalau ada pola pengembangan seperti ini, kita konsentrasi pada jawabannya. Di sini ada aksi tokoh, reaksi tokoh, alur cerita, kemudian latar peristiwa. Di sini aksi itu berarti sang tokoh melakukan aksi. Misalnya aku berlari. Nah, di situ kan berlari, di situ aksi. Kalau reaksi itu berarti melihat sesuatu. Ya ampun, kenapa dia bisa begitu? Ya ampun, itu adalah reaksi. Kemudian alur itu berarti alur bisa alur maju atau alur mundur. Kemudian latar peristiwa itu berarti bisa latar waktu, tempat. Ya, ini yang paling enak untuk kita cari itu jawaban A atau B. Aksi atau reaksi. Kalau aksi itu berarti melakukan sesuatu, reaksi itu berarti respon kita terhadap sesuatu. Kita lihat, astaga, Anin sangat terkejut melihat jam sudah pukul 7. Di sini ada kata astaga. Astaga itu reaksi atau aksi?
Ya, betul. Jadi astaga itu lebih ke reaksi tokoh karena melihat jam sudah pukul 7. Berarti jawaban B bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Karena teks yang kedua belum kita lihat. Dimulai dari penjelasan latar cerita. Setiap pagi, di sini ada kata pagi. Jendela kendaraan papa, di jendela kendaraan selalu mengucapkan, di sini ada kata pagi, berarti dimulai dengan latar cerita, tepatnya latar waktu, berarti jawaban B. Betul, jawabannya adalah B. Nomor 24, perbedaan penggunaan bahasa pada cerita tersebut, pada kutipan cerita tersebut. Nah, ini pilihan jawabannya adalah menggunakan kata ganti, menggunakan kalimat langsung, kata sandang, kalimat sederhana, atau kompleks. Ini yang paling enak kita cari adalah kalimat langsung. Kalimat langsung itu orangnya mengatakan secara langsung. Biasanya diawali dengan tanda petik. Aku ingin ke rumahmu, dalam tanda petik kata dia, seperti itu. Kemudian kalau kalimat tidak langsung berarti tidak ada tanda petiknya, seperti itu. Yang paling enak itu ya, kita lihat jawaban B. Jawaban B di sini memang ada kalimat langsung. Oke, otomatis jawaban B bisa jadi ketika melihat teks pertama, tapi belum kita buktikan di teks kedua. Tidak menggunakan kata langsung, padahal di sini, hei siapa engkau? Ini ada kata langsung. Ini ya, ada kalimat langsung dalam tanda petik. Berarti jawaban B teks kedua salah. Kita ke kata ganti. Kemudian tidak menggunakan kata ganti. Kita lihat. Pada zaman dahulu hiduplah sebuah keluarga serigala. Mereka tinggal di sebuah tadi kata ganti, kemudian kata sandang ya. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana beranggotakan ayah, ibu, dan anak. Mereka hidup damai. Ibu, ayah, anak itu kata ganti atau kata sandang? Ya, kita lihat lanjutnya lagi. Suatu malam mereka sedang asik bernyanyi. Datanglah harimau. Hei, buka pintunya, teriak harimau. Ya, ada apa? Di sini memang ada ayah, ibu. Di sini ada kata ganti ya. Tapi kita lihat dulu kalimat ini ada kata ganti enggak? Di sini ada si. Si itu berarti lebih ke kata sandang. Di teks kedua di sini ada kata si. Si itu berarti kan kata sandang. Ke tempat yang indah, ia bertemu. Nah, di sini ada kata ganti. Berarti kalau jawaban A tidak menggunakan kata ganti, menggunakan kata ganti salah ya. Karena di situ ada kata ganti semua, salah. Berarti tinggal kata sandang atau kalimat sederhana. Di sini ada si. Kemudian ada si kancil, hei kancil gitu. Apakah engkau cerdik, kata kancil. Kemudian di sini ada mana lagi, si monyet. Ada kata si, itu berarti menggunakan kata, betul, menggunakan kata sandang. Di sini ada si lagi, itu berarti menggunakan kata sandang. Kemudian teks pertama tidak menggunakan kata sandang, tidak ada kata sandang di sini. Walaupun ada ayah, ada ini harimau, tapi tidak ada kata sandang. Berarti jawabannya adalah C, betul, jawabannya C. Lanjut ke nomor 25. Komentar yang sesuai dengan cerita tersebut. Ini memang komentar tapi lebih mengomentari alurnya. Kita baca dulu. Kalau alur mundur itu berarti cerita dimulai dari sekarang, tapi pengarang menceritakan masa lalunya. Kemudian alur maju itu berarti alurnya dari sekarang, dari awal sampai akhir tidak ada pengulangan masa lalu. Kita lihat di leher pria yang memiliki keterbatasan itu terikat bermacam buah dengan rapi. Ia tidak bisa berjalan normal seperti anak lainnya sejak lahir. Namun keterbatasan tersebut tidak membuatnya malas dan mengeluh. Menurutnya ia bisa bertahan hidup dengan berjualan. Di situ maju terus ya. Dari berjualan buah tersebut ia bisa mengantongi keuntungan setiap harinya sekitar 75.000. Terkadang ia mengalami luka pada kakinya, merangkak menjanjakan buah-buahan tersebut, tetapi semua ia lakoni dengan hati yang ikhlas. Di sini tidak ada pengarang menceritakan masa lalunya. Kemudian di sini tokohnya ia, tidak ada tokoh aku. Berarti memakai sudut pandang orang ketiga karena tadi sudah dibahas ya. Di sini ia berarti pengarang menceritakan orang lain, bukan menceritakan dirinya sendiri. Maaf. Ya, berarti orang ketiga.
alur maju orang ketiga, berarti jawabannya D. Soal nomor 26, perbaikan penggunaan istilah ekstrim dan online. Kita baca dulu. Ponsel atau telepon seluler merupakan salah satu alat komunikasi interpersonal. Alat komunikasi yang satu ini dinilai yang paling ekstrim. Paling ekstrim itu berarti kan paling tinggi, tidak masuk akal seperti ya. Sampai saat ini belum membangun komunikasi perorangan di era modern. Paling ekstrim itu berarti paling komunikasinya kan paling mudah ya, berarti paling efektif. Kalau upload itu jelas salah, berarti efektif. Otomatis jawaban C dan D salah. Berarti pilihannya Android atau digital. Komunikasi perorangan di era online itu Android, digital, berarti lebih ke digital karena Android itu adalah sistem operasi, ada iOS-nya Apple misalnya seperti itu. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 27, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Ini ada teks yang dirumpangkan. Kalau seperti ini berarti kita konsentrasi pada kalimat di depan dan di belakangnya. Kita baca dulu. Pendidikan karakter bagi para peserta didik merupakan hal yang sangat penting, sebab pendidikan karakter bisa menggali bakat-bakat yang tersembunyi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi pendidikan karakter itu bisa menggali bakat-bakat yang tersembunyi. Ini kalimat di depan. Kemudian titik-titik, peserta didik yang kurang pandai di suatu bidang bukan berarti dia bodoh. Di sini kita centang dulu kata kuncinya ya. Berarti di sini masih membahas tentang menggali tadi. Semua manusia memiliki bakat, potensi, kecerdasan yang sama sehingga bisa digali. Peserta didik yang kurang pandai, karena di sini kecerdasan yang sama berarti tidak ada yang kurang pandai. Berarti jawaban A ini membuat jawaban salah. B, semua peserta didik memiliki bakat, potensi, dan kecerdasan yang sama. Nah, ini kecerdasan yang sama karena lanjutannya peserta didik yang kurang pandai, ya berarti ada yang tidak pandai, padahal di sini kecerdasannya sama semuanya. Setiap manusia pasti memiliki bakat, potensi, dan kecerdasan di bidang yang berbeda-beda. Peserta didik yang kurang pandai ini bukan kurang pandai, tapi kecerdasan di bidang yang berbeda-beda, berarti tidak nyambung dengan kurang pandainya. Peserta didik pasti memiliki bakat, potensi, kecerdasan di bidang yang berbeda-beda. Nah, ini sama, tapi kenapa jawabannya bisa? Karena di sini pasti memiliki bakat. Di sini sama, setiap manusia tetap ini salahnya bukan di sini ya, berarti C itu salahnya bukan pada kecerdasan di bidang yang berbeda-beda. Berarti di sini setiap manusia, karena yang dibahas di situ adalah peserta didik. Berarti jawabannya adalah D, gitu ya anak-anakku. Soal nomor 28, mengurutkan. Kalau ada soal mengurutkan seperti ini, berarti kita konsentrasi pada jawabannya dulu. 2 dan 5. Di sini pilihannya 2, 5. Berarti kita konsentrasi 2 dan 5. 2 dan 5 itu 2 dulu atau 5 dulu. Kita baca. Masukkan kentang halus, kuning telur, dan air dingin, aduk hingga rata. Kemudian masukkan donat goreng hingga berwarna keemasan. Di sini sudah berupa donat goreng. Itu berarti kalau membuat donat kok tiba-tiba memasukkan donat, itu kan tidak logis. Otomatis jawaban 2 dan 5 itu lebih logis dimulai dari jawaban 2. Otomatis jawaban A dan D salah. Sekarang ini kalimat kedua, ini 3 dan 1. 3 dan 1. 1, campurkan tepung terigu. 3, bagi adonan menjadi masing-masing 50 gram. Bulatkan, diamkan selama 20 menit. Kalau bulatkan kemudian diamkan itu berarti campuran terigu, gula, dan susu ada di kalimat sebelum nomor 3. Otomatis setelah 2 itu harusnya 1. Betul, berarti jawabannya adalah C. Jadi seperti itu, nggak usah dibaca semuanya, kita tetap bisa mengerjakan. Sekarang variasi kata rehabilitasi. Merehabilitasi. Setelah melalui proses rehabilitasi di rumah sakit,
akhirnya pecandu narkoba itu diperbolehkan pulang ke rumah. Berarti rehabilitasi itu orang yang kecanduan direhabilitasi hingga sembuh, itu berarti ada proses pemulihan bisa, kemudian pengobatan bisa. Jadi paling tepat adalah pemulihan ya. Rehabilitasi itu berarti sudah pengen sembuh tapi dia harus melakukan pemulihan, bukan pengobatannya ya. Jawabannya adalah B. Nomor 30, kalimat tidak efektif. Kita lihat, lavator adalah merupakan di sini berarti maknanya sama ya. Bunga itu adalah jenis titik-titik. Bunga itu merupakan titik-titik ya, sama ya. Jadi adalah dan merupakan sama, atau agar supaya itu juga sama ya. Kendaraan yang harus menggunakan adalah mobil off-road dan menentang adrenalin. Selain menikmati keindahannya, Anda juga akan mengetahui betapa dahsyatnya letusan Gunung Merapi ini pada tahun 2010 silam. Tak wisatawan kecanduan untuk mengulang petualangannya. Di sini yang tidak baku itu atau tidak efektif, di situ ada ini kendaraan yang harus menggunakan. Jadi tidak usah pakai kata harus, yang menggunakan. Ini berarti membuat jawaban 2 tidak efektif. Jawabannya adalah C. Nomor 30. Untuk nomor 31 kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Terima kasih anak-anakku, supaya videonya tidak terlalu panjang dan kalian bisa menontonnya dengan nyaman. Tetap belajar, tetap semangat untuk membahagiakan kedua orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.